Oke, mengenai sakitnya di badan, pernah diperiksakan ke dokter? Udah. Apa kata dokter hasil pemeriksaan? Ya katanya saraf kejepit gitu. Yang belakang, saraf Iya. kejepit. Kalau bagian depan? Dada katanya ini karena emah katanya. Ma. Iya. Selain dokter, kemana lagi? Ke orang pintar. Idih, Kan pengen sembuh. pengen sembuh ya. Ih. Mbak Ratmi ya, Iya. saya mau tanya, tadi waktu bilang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat semuanya? Semangat semuanya? Alhamdulillah. Begitupun pemirsa di rumah, mudah-mudahan sehat walafiat dan juga selalu semangat menyaksikan acara yang kita cinta ini, yaitu Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Kalau udah cinta pasti melakukan apa saja ya Ibu ya. Cinta kepada Allah apalagi. Kalau cinta pada acara ini pagi-pagi sudah seger depan TV. Doakan kami selalu sehat supaya bisa menyampaikan kebenaran yang ada. Betul Ustaz ya? Insya Allah. Ustaz, pentingnya kita mendidik anak sejak dini. Menggunakan dengan hukum-hukum Allah supaya dia nantinya bisa menjaga diri. Karena kita sebagai orang tua tidak bisa mendampinginya selama 24 jam selama seumur hidup. Tidak mungkin bisa. Suatu saat pasti berpisah dari mereka. Betul Ustaz ya? betul, insya Allah betul. Ya. Jadi dari kecil ajarkan sholatnya, puasanya, dan lain sebagainya. Betul Ustaz ya? Insya Allah betul. Nah tapi kadang-kadang ketika kita mendidik anak terlalu keras, katanya kejam sekali nih orang tua. Padahal maksud kita supaya anaknya disiplin dan tahu mana benar, mana salah. Gitu saja. Iya. Ya. Ayo lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu baru dengerin ceramahnya Ustadz Irfan. Saya pancing-pancing iya aja. Loh kan iya beneran Betul juga ya. sih. Iya memang mendidik anak dari kecil itu sangatlah penting dan bagi seorang orang tua itu wajib ya. Seorang anak tidak dari kecil dididiknya, tidak dari kecil tapi sedini mungkin. Sedini mungkin itu pada waktu anak kita ada masih janin ya. Dalam kandungan. Dalam kandungan. Itu sebenarnya yang kita persiapkan, nggak usah yang aneh-aneh, biasa aja. Si bapaknya itu melakukan syariat yang baik ya, belajar lurus, bicara yang baik, berpikir yang baik, sholat jelas. Sholat itu tidak ada ampun, harus sholat pokoknya. Ya. Kemudian yang jelas ibadah wajib itu harus kita kerjakan. Nah kemudian yang kita harus kerjakan lain itu sehari-hari. Berpikir yang baik, belajar untuk menjadi yang paling baik walaupun susah ya, kita belajar. Kemudian juga baca Quran jelas, baca Quran niatnya karena Allah, niatnya karena Allah aja. Ya. Niatnya karena Allah. Karena kalau sudah nanti sudah mulai melenceng dikit-dikit, nah ditumpangilah oleh jin karena niat kita udah melenceng dari mencari ridha Allah. Nah, nanti sama, ibunya juga sama. Sholat yang tertib, kemudian jangan ini, biasanya kalau udah hamil itu terus males-malesan, biasanya ibu-ibu kan seperti itu. Males-malesan nanti ditanya sama suami, kenapa kamu males Bu? Bawaan orok. Itu kalau saya yang dengar, saya tanya, emang oroknya udah tahu yang namanya males? Kan gitu ya, kan gak pernah. Iya. Jadi jangan menjadikan anak dalam kandungan kita itu sudah menjadi kambing hitam sejak dini. Betul. Saya kepingin duren gitu ya, jam 2 pagi minta duren. Padahal musimnya musim kemarau. Iya, ya nggak ketemu ya. Nah ini juga kenapa ini kan masih pagi ini bawaan orok nih hamil. Ada lagi gini, pengen mangga muda tapi punya tetangga tapi jangan ketahuan minta, harus nyolong suaminya. Ada yang gitu ya Bu ya? Ada. Ya, ada yang gitu. Ada yang aneh-aneh itu ada. Nah itu yang nggak boleh ya, itu harus dilawan. Nggak apa-apa kalau nanti anaknya ngeces, insya Allah enggak. Ya, insya Allah enggak, itu hanya mitos. Tapi intinya yang begitu itu dilawan karena itu biasanya dasarnya dari nafsu kita yang sebenarnya kepinginnya kita, kepinginnya si ibu.
itu untuk keinginannya untuk disampaikan. Sebenarnya nggak seperti itu. Cobalah yang baik, baca Quran niatnya karena Allah. Sebenarnya niat karena Allah itu semuanya kita nanti mendidik anak kita itu melakukan sesuatu karena Allah. Jadi nanti kalau mamanya kita mendidik baca Quran kirim ke sana, baca Quran kirim ke sana, nanti anak kita juga kirim ke sana, kirim ke sana. Yang niatnya karena Allah Ta'ala malah nggak ada. Nah kalau nggak ada besok di akhirat gimana? Allahu a'lam. Kosong, melompong. Kosong akhirnya. Nah akhirnya kan rugi. Jadi karena Allah aja. Semua baca Quran karena Allah. Baca Quran karena Allah. Udah itu aja. Nah selain itu juga sama ibunya rajin. Ya kalau ingin anaknya cerdas. Ini yang sudah biasa-biasa. Cobalah sering berpikir. Berpikir yang positif. Jangan biasa berpikir kemudian adu argumen dengan suami. Ya, anaknya nanti begitu. Lahir argumennya sama ibunya akhirnya. Nah akhirnya kan dosa semua. Si anak dosa, si ibu juga salah. Karena memang sejak pada waktu hamilnya memang ngajak berantem dengan suaminya. Nah suatu ketika kalau anaknya udah gede, dinasehati nggak bisa. Nah baru nih orang tua kadang-kadang masukin anaknya ke pesantren. Padahal males didik. Iya banyak yang begitu. Ada juga yang masukin ke pesantren tapi memang keinginan orang tua dengan anak boleh kalau yang begitu. Tidak ada paksaan. Nah hal-hal inilah yang harus kita kerjakan sejak dini. Jadi mendidik anak itu seperti itu. Insya Allah seperti itu. Jadi nanti genetik dari orang tua itu akan diambil dimasukkan ke anak kita. Genetik itu ada. Ya genetik itu ada. Cuma ya itu tadi kalau memang anaknya pengen ya ganteng apa cantik. Ya mikirinlah yang baik-baik aja. Ya. Cantik hati. Cantik hatinya paling tidak, yang baik-baik amalnya. ya. Pahalanya amal, semuanya karena Allah Ta'ala. Allah sudah mengajarkan kita banyak sekali sedekah untuk mencari ridha Allah. Sedekah untuk mencari ridha Allah, sedekah untuk mencari dunia. Janganlah seperti itu. Karena memang yang sulit itu mencari ridha Allah. Kalau dunia itu nanti Allah yang mengatur. Dan mengikuti nanti. Nah itu akan mengikuti. Jadi kalau kita sudah semuanya kita serahkan untuk mencari ridha Allah. Kemudian kita tawakal kepada Allah Ta'ala. Nanti rezeki kita akan diatur oleh Allah Ta'ala. Serius. Kalau umpamanya nggak percaya silahkan. Banyak saudara-saudara kita itu mengajarkan baca ini biar kaya umpamanya. Ya banyak. Baca ini biar kaya. Coba kita lihat majelis tersebut yang sudah 5 tahun 10 tahun baca itu biar kaya. Ada nggak yang masih kekurangan? Ada. Ada pasti ya. Iya. Makanya nggak bisa dewa seperti itu. Karena Allah yang mengatur. Jadi nggak usah baca aneh-aneh. Yang penting ikhtiar lurus karena Allah Ta'ala. Baca sesuatu niatnya karena Allah Ta'ala. Kalau kita baca sesuatu untuk dunia, dah nggak ada nilainya di hadapan Allah Ta'ala. Insya Allah nggak ada nilainya. Jadi betul-betul kita harus melakukan sesuatu karena Allah. Kita kayak ibu, bapak hadir di sini itu mendengarkan kajian itu karena Allah. Nanti kalau maunya kepilih dengan pertanyaan itu sebenarnya Allah, tangan Allah yang memilih. Bukan saya, bukan ini, bukan itu. Jadi itu kalau memang sudah terpilih ya sudah. Itu memang saya harus melakukan sesuatu dengan berdoa. Ya. Jadi nggak usah ada yang protes ini. Ngapain protes? Kan gitu ya. Toh yang didoakan di depan juga itu untuk semuanya juga. Untuk semuanya juga. Iya. Jadi tinggal ngaminin sama. Makanya di sini ada waktu doa, ada yang di blokong. Di sini hehe gitu. Gitu maksudnya ya. Berarti itu sebenarnya sama kalau kita khusyuk mengaminkan itu seperti itu. Emang salah saya? Iya. Jadi doa seperti itu. Karena saya hanya mengajak. Jadi intinya adalah bagaimana kita mendidik anak itu menjadi soleh ya dari kita sendiri. Anak soleh soleha dihasilkan dari orang tua yang soleh dan soleha. Dan prosesnya itu tidak dimulai dari lahir tapi dimulai dari kandungan pun sudah dibangun. Iya. Ya dan jangan sampai menyesal ketika sudah dewasa karena sudah dewasa sudah terbentuk tabiatnya itu lebih sulit lagi ya. Lebih agak jadi sulit dibentuk lagi. dari mulai dini. Usia dini. Iya. Insya Allah ini yang hadir di sini sih anak-anaknya insya Allah soleh dan soleh ya. Amin ya rabbal alamin. Udah. Ibu-ibu soleha dan bapak yang soleh, anak-anak soleh dan soleh juga kita kembali sesaat lagi dengan beberapa pertanyaan yang akan kita tampung dan mudah-mudahan ada solusinya dari Ustaz. Silakan ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Namanya saya Ratmi. Ratmi, dari mana Mbak Ratmi? Dari Tegal. Tegal. Jauh-jauh datang ke sini dari Tegal. Iya, Mbak Ratmi. Iya. Umur berapa? 35. 35. Iya. Sama siapa datang ke sini? Sama Sama kakak. Oke, kenapa Mbak Ratmi? ini keluhan saya itu
dada belakang suka sakit. Dada belakang. Ini Dada tulang belakang, tulang Dada belakang. di Iya. depan, Iya. punggung di belakang. Iya. Iya. Tulang belakang, Iya. suka sakit. Iya, Ya, terus, Terus ini dada. sakitnya tuh seperti apa, maaf? Jadi kalau lagi pas sakit suruh bangun nggak bisa. Oh gitu, kayak kaku gitu. Oh ya sakit Itu ya kalau nggak diangkatin. punggung atau Ini punggung tulang bawah? Ini. Tulang bagi, maaf ya, Iya. ini. Iya. Tulang punggung Oh, sih. bagian bawah Ustaz, tapi belum sampai tulang ekor. Oke. Betul, tulang ekor ada di bawah benar. Oke, terus Terus apalagi? ini dada suka sakit. Dada sakit. Sakit. Terus sering. Sakitnya tuh sesek atau sakit kayak Pokoknya ditiban sesuatu atau sakit apa? Ya kalau tiba-tiba itu kayak blok gitu, tapi sakit, ya, nyeri banget gitu. Gak bisa ini. Sering kesurupan juga. Kesurupan juga, aduh. Terus selain punggung, dada apa lagi? Kepala suka sakit. Kepala pusing Iya. sekali ya. Oke. Suka sering dapat bisikan suruh bunuh diri, Ini ngajak anak. kenapa ya? Nggak Banyak tahu. sekali bisikan-bisikan bunuh diri, bunuh diri. Iya. Kalau ini bunuh dirinya suruh ngajak anak kadang. Anaknya ada berapa? Satu itu di belakang Ada itu. juga umur berapa Iya. anaknya? Berarti 5 tahun. 5 tahun. Iya. Suruh bunuh dirinya ngajak anak. Iya katanya ayo bunuh diri biar kamu nggak punya masalah kayak gitu katanya. Selain bisikan bunuh diri, bisikan apa lagi? Ya kadang kalau lagi suami ngomongnya kasar gitu agak kasar dikit suka ngamuk-ngamuk kayak gitu nggak jelas gitu. Tapi ntar kalau udah sadar ya Allah kenapa aku kayak gini gitu. Gitu. Oke, mengenai sakitnya di badan, pernah diperiksakan ke dokter? Udah Apa kata dokter hasil pemeriksaan? ya katanya saraf kejepit gitu. Yang belakang, saat Iya. kejepit. Kalau bagian depan? Dada katanya ini karena emah katanya. Mah. Iya. Selain dokter, kemana Ya, lagi? ke orang pintar. Idih, Kan pengen sembuh. pengen sembuh ya. Ih. Mbak Ratmi ya. Iya. Saya mau tanya, tadi waktu bilang ke orang pinter kok senyum yang orang pinternya ganteng? Iya, Enggak. kayak bangga gitu ya. Orang Kayaknya pintar gimana gitu. gitu. Ke orang pintar sering. Iya karena pengen sembuh aslinya. Kadang kan suka kesurupan itu loh. Terus kalau ke orang pintar, ada di mana-mana gitu orang pintarnya? Iya. Ngapain aja biasanya? Ya paling sebagian ada yang suruh mandiin gitu. Mandi. katanya. Iya. Terus Ya gitu mandi. diminumin. Iya. Terus diapain lagi? Ya kalau ini ada yang semacam dikasih kayak batu gitu. Ini katanya buat pegangan kayak gitu. Kasih batu, pegangan, kasih jimat juga. Iya. Simpan di rumah. Iya. Ada juga? Ada. Masih ada sekarang di rumah? Udah saya mau buangin semua. Udah Kenapa? gak mau. Kenapa? Ya bisa aja dari kayak gitu aku kan nggak tahu itunya buat apa. Bisa aja justru dari situ makin parah ya. Emang kapan Iya. dibuangnya? Kapan? Dibuangnya kapan? Ya jujur sih sekarang masih Pak Ustadz. Loh katanya dibuang. Iya mau tak buang. Hah? Udah Mau. mau tak buang soalnya mau aku udah tadi beli. ngomong udah dibuang. Iya. Ya sebagian banyak soalnya. Aku ngomong udah, pas tanya ke Ustadz belum. Saking Mau banyaknya. bilang. Saking banyaknya yang Iya. ada 3 lagi. 3 lagi. Tiga. Ada 3 lagi. Yang udah dibuang apa aja yang udah dibuang? Ya kayak semacam keris batu kayak gitu. Keris, batu udah dibuang. Yang belum dibuang apa lagi? Ini tinggal batu yang tulisan. Mbak itu kerisnya itu dari zaman Kenaro apa Tunggul Ametung? Kata Nggak tahu. tahu ya. Kerisnya seberapa? Kecil. kecil. Itu bukan keris namanya. Keris. Karena kecil. Kecil. Kalau besar baru Keris. Ya. Oke, selain itu apalagi yang belum dibuang? Kayak katanya sih kata dari orang pintar itu bilangnya kayak kain dapat gantinya ziarah yang di Sunan Kalijogo. Sudah simpan juga kainnya. Iya. Warna putih. Iya. Kotak kecil. Iya kecil. Disimpan di mana kok itu Di tuh? dompet. Hah? Di Di dompet. dompet. Emang Dompetnya bisa bawa nggak datengin sekarang? uang itu? Enggak katanya buat jaga keselamatan aja Oh, katanya. kalau cuma jaga keselamatan nggak saya gubris. Kalau datengin uang saya pinjem. Sebentar, tangannya kenapa gitu-gitu? Dingin. Oh dingin. Dompetnya bawa nggak? Ada. Ada, kainnya ada di dalamnya? Ada. Lihat ya.
Oke, tarik Mang. Mana dompetnya? Sini. Mau lihat saya, gak apa-apa, bawa aja. Sini biar mbaknya aja bukain. Basah lagi dompetnya. Kehujanan, sok. Buka. Biar bukti ya Ustadz ya, tidak hanya omong belaka ya. Jadi benar-benar ada bukti dari orang pinter. Wih, handphonenya 2 euy. Itu kan itu. Enggak, bukan. Itu perban. Ustadz giliran dompet aja ikutan. Mana. Kenapa hilang? Biasanya ada. Ada. Saya buka. Oh ini. Pokoknya Ada, bagian ada, enak-enak Ustaz, ada. aja Kak Irfan. Saya buka boleh? Boleh nggak apa-apa. Saya buka boleh? Hah? Boleh. Ustadz. Boleh? Terus matanya kenapa gitu? Hah? Saya mau lihat tulisannya apa, nggak Nggak kelihatan. ada. Ada, Kelihatan. Pak Ustadz. Buka Nggak deh, ada buka. tulisan. Buka ya. Hei. Enggak. Ini dong. Kain kafan perawan. Tunjukin. Liatin. Ini udah berapa lama disimpan? Belum lama sih, baru seminggu. Berarti ke dukun terakhir kapan? Ya seminggu kemarin. Minggu kemarin. Mbak Ratmi. Saya mau tanya iseng nih ya. Nonton acara siraman kolbu ini udah berapa bulan? Ya baru 3 bulan, cuman waktu di Taman Mini. Oh dulu juga Ikuti. pernah. 3 bulan ya. Tahu yang Tahu gitu-gitu ya. tuh hukumnya apa? Tapi nggak, orang dulu kan mungkin masih epleng gitu, jadi nggak dengerin aset. Epleng Oke. gimana? Enggak. Oke. Kan sering tak pesen-pesenin, jangan sering ke orang pinter, jangan ke dukun. Ini udah nonton 2 bulan, 3 bulan, masih aja minta-minta. Iya ya. Oh iya gimana sih? Tahu dosa apa itu? Nggak tahu. Dosa besar. Itu dosa musyrik. besar. Iya. Tuh. Gimana itu mau dibuang atau disimpan? Ya dibuang ntar. Buang. Buang aja ke belakang. Ya udah, Mbak Ratmi. Jangan ke dukun lagi, napa? Iya. Insya Allah Pak Ustadz. Nanti habis didoain lagi pergi ke sono. Cuma. Rugi di sini nanti. Ya. Sono untung. Sono dapat sini Oke. ya. Ya jangan lagi ya. Aminkan ya, jangan ke orang pinter lagi ya. Karena itu dosa besar. Betul. Musyrik. Siap? Saya akan bantu ya? Ya. Oke, aminkan doa saya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mbak Ratmi, ya Allah. Memohon kepadamu ya Allah, jika Mbak Ratmi dari lama sering kesurupan ya Allah, di mana dari kepala, punggung, dada, perut dan kakinya sering sakit ya Allah. Ya Allah, jika sakitnya Mbak Ratmi disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa Mbak Ratmi, aku mohon kepadamu ampuni kesalahan dan dosa Mbak Ratmi ya Allah, amin. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa Mbak Ratmi ya Allah, amin.